periksa di dalam udah ya? Iya sudah Bu. Ini berarti udah boleh pulang ya? Keadaannya tadi juga kayaknya baik-baik saja semua pemeriksaannya. Tapi begini Bu, sebelum Ibu pulang, ini sekedar sharing-sharing aja buat pengetahuan Ibu. Saya akan melakukan konseling tanda bahaya bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, ini tolong ditulis nama dan umurnya ya, untuk hanya info konsen saja. Di sini. Nama dan umur. Sudah Bu. Dengan Ibu Rahma, Iya. umur 23 ya. Iya. Jadi begini Bu, ini nanti saya akan memberitahukan untuk berjaga-jaga saja di rumah. Karena ini alhamdulillah kan pemeriksaan juga baik-baik saja buat tindakan dini aja jika terjadi tanda-tanda seperti ini. Ibu tahu nggak sih apa itu tanda bayi baru lahir? Belum tahu Bu, apa saja ya tandanya? Berarti belum tahu sama sekali ya? Iya, belum tahu. Jadi ini saya akan menjelaskan beberapa tandanya. Ini misalnya ya Bu, jika nanti anak Ibu atau bayi Ibu mengalami tanda-tanda seperti ini harus segera diwaspadai. Tanda yang pertama itu bayi Ibu tidak mau menyusu. Biasanya kalau bayi sehat itu pasti bangun dikit, nangis dikit, pasti cari susu. Tapi jika anak Ibu tidak mau menyusu, Ibu ini harus curiga ya. Takutnya kalau bayi Ibu kenapa-napa, dan takutnya juga itu termasuk tanda bahaya. Itu tadi tanda bahaya yang pertama ya, itu tidak mau menyusu. Tanda bahaya yang kedua yaitu anak Ibu mengalami tiba-tiba kejang. Ibu sebelumnya harus mengenali pemicunya. Pemicu kejang itu tuh apa gitu. Jika bayi kejang atau bayi Ibu kejang saat demam, maka Ibu bisa menyediakan obat sesuai dosis yang dokter anjurkan. Tapi jika anak Ibu mengalami kejang pada saat tidak demam, maka itu tuh harus diperiksakan gitu loh ke dokter, karena itu tuh masalahnya itu bisa termasuk tanda bahaya juga Bu. Ibu sebelum periksa, nanti jika kejangnya tidak dalam keadaan demam, frekuensi dan lamanya kejang itu harus Ibu perhatikan, karena itu untuk konsultasi nanti ke dokter ya. Lalu tanda yang selanjutnya, bayi Ibu tuh lemah gitu. Kalau bayi yang sehat normal biasanya kan kayak aktif gitu. Tapi kalau bayi lemah itu Ibu juga harus waspada. Kondisi lemah pada bayi itu biasanya juga bisa dipacu atau dipicu karena penyakit diare, muntah yang berlebihan, atau infeksi berat yang bisa memicu penurunan kesadaran bayi Ibu. Itu makanya kenapa bayi lemah termasuk menjadi tanda bahaya bayi baru lahir. Lalu yang selanjutnya, tanda bahayanya itu tentang frekuensi nafas bayi Ibu nanti. Nafas normal pada bayi itu antara 40 sampai 60. Jika nafas pada bayi Ibu kurang atau lebih dari tadi angka tersebut, Ibu harus diperiksakan juga ke dokter ya, karena itu termasuk tanda bahayanya. Cara memeriksanya itu Ibu bisa melihat dada bayinya, itu tarikan nafasnya tuh kayak sedikit susah atau enggak gitu. Ibu paham kan ya, kayak agak naik turun tuh lambat, itu biasanya termasuk tarikan nafasnya susah. Lalu tanda bahaya selanjutnya itu ketika bayi Ibu merintih. Bayi merintih itu bukan nangis ya Bu, Ibu tahu kan bedanya? Kalau nangis kan kayak los gitu, kayak keras. Kalau merintih kan kayak gitu-gitu aja ya. Itu ketika bayi merintih, Ibu cek dulu apa penyebabnya. Bisa saja itu karena bayi Ibu sedang buang air kecil atau buang air besar, bisa karena haus, lapar, atau mengantuk. Tapi jika tidak karena itu semua, itu tuh termasuk tanda bahaya Bu. Tapi jika karena salah satu kondisi tadi, itu cukup disusui saja, itu biasanya sudah turun atau tidak merintih lagi. Lalu selanjutnya tanda bahayanya itu terjadi biasanya pada bayi baru lahir, itu tali pusatnya itu infeksi Bu, atau biasanya berwarna kemerahan. Tali pusat yang berwarna kemerahan itu biasanya juga baunya itu agak busuk Bu, agak mengeluarkan nanah,
itu biasanya yang terjadi pada tanda bayi baru lahir yang tali pusatnya bermasalah. Lalu selanjutnya bayi yang demam atau tubuh bayi terasa dingin, menggigil gitu ya Bu, dinginnya itu. Sebelum melihatnya, ibu periksa dulu suhu keadaan ruangannya. Itu panas atau terlalu kedinginan juga, itu juga bisa memicu. Tapi kalau tidak karena suhu, itu berarti fix ya, karena tanda bahaya dan harus diperiksakan. Lalu selanjutnya tanda bahayanya adalah mata bayi yang bernanah. Yang dimaksud mata bayi yang bernanah itu benar-benar ada nanahnya banyak gitu Bu. Tapi jika hanya berupa sekret dan dibersihkan dengan air, disinfeksi tingkat tinggi itu sudah bersih, itu nggak apa-apa. Tapi jika lama hilangnya, itu ibu juga harus datang ke spesialis anak atau dokter untuk diperiksa ya. Karena jika ibu masalah bayi bernanah matanya tadi tidak ditanggulangi, itu bisa menyebabkan bayi ibu mengalami infeksi mata atau kebutaan. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham? Iya Bu, sudah. Apakah ada pertanyaan? Berarti kalau misal kayak ada sekretnya sedikit-sedikit itu enggak bahaya ya Bu? Yang bahaya itu kalau yang banyak gitu ya? Iya, kalau sekretnya bisa dihilangkan, habis terlihat terus dihilangkan pakai air disinfeksi tingkat tinggi hilang, itu nggak masalah Bu. Tapi kalau lebih dari 3 hari kok nggak hilang-hilang nanahnya, ibu harus bawa ke dokter ya, karena harus ditindaklanjuti. Baik, ini sudah selesai konseling saya. Saya beri ibu juga ini buat nanti jika ibu lupa apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu dan bayi. Ibu juga naudzubillah jangan sampai mengalami tanda-tanda seperti tadi ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Ibu, ini saya pamit pulang terlebih dahulu, sudah ditunggu keluarga. Oh iya. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.